Ikhwati iman rahimakumullah, ya, mengenai kepada dua orang tua, keluarga, ini nafkah yang paling berharga. Menafkahi keluarga ini sesuatu yang harus didahulukan sebelum kepada yang lain. Jadi Nabi menyatakan bahwa ya, menafkahi keluarga ini ya, itu nilainya luar biasa ya, dan harus didahulukan sebelum kepada yang lain. Jadi dibandingkan dengan tadi infak ini, nah kalau infak ke keluarga itu lebih ini lagi ya, lebih ganjaran dan pahalanya ya, lebih tinggi lagi. Nah kemudian pahala ganjaran yang sampai 700 kali lipat, bahkan dalam ayat yang berikutnya itu sampai berlipat-lipat lebih dari itu ya, ghairi hisab, sampai tidak terbatas. Dan mengapa banyak orang yang tidak tertarik ya, kecuali kalau real ya, begitu infak umpamanya 1000, wah langsung 700 kali lipat, pasti akan ada. Jadi karena tidak real nyata hari ini, nah maka ini yang harus dikedepankan ini adalah karena keimanan gitu. Masahumul ba'sa وعسى أن تحبوا
Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Sabina wa ta'ala ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah, rahimahullah. Ayat-ayat yang barusan kita baca dari tazkirah menambah keimanan, menambah keyakinan, menambah pahala dan ganjaran. Rahimahullah. Mari kita mencoba menggali hikmah dan pelajaran dari ayat-ayat yang barusan kita baca. Surat Al-Baqarah ayat 214 sampai 216. Inti dari kajian kita ini adalah bagaimana kita mengamalkan ayat-ayat Allah ini. Karena yang paling penting dari Al-Quran ini adalah kita mengamalkannya, mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena amal yang kita lakukan ini apabila tidak sesuai dengan ayat-ayat Allah ini, tidak sesuai bertentangan dengan Al-Quran ini, maka amaliyah kita ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Am hasibtum, apakah kamu menyangka, mengira, an tadkhulu, bahwa kamu akan masuk al jannata, ke surga, walamma, padahal belum, ya'tikum, datang kepadamu, masalu, seperti allazina, orang-orang yang khalau, terdahulu, min qablikum, sebelum kamu. Masathum, mereka ditimpa al-ba'sa'u, kemelaratan, wad-dharra'u, dan penderitaan, wazulzilu, dan mereka digoncangkan, hatta, sehingga yaqula, berdoa, ar-rasulu, rasul, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ma'ahu, bersama dengan rasul, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah. Ala, ingatlah, inna nasrallahi, sesungguhnya pertolongan Allah itu qaribun, dekat. Dalam ayat ini mengenai turunnya ini ada beberapa pendapat yang mengenai sebab turunnya ayat ini. Pertama, pendapat dari Qatadah As-Sudi dan kebanyakan ahli tafsir yang mengatakan bahwa ayat ini turun pada waktu perang Khandaq, ketika kaum muslimin mengalami bermacam-macam kesulitan dan tekanan perasaan, sehingga mereka merasa gentar dan ketakutan. Kedua, pendapat lain mengatakan bahwa ayat ini turun pada waktu perang Uhud, ketika kaum muslimin dipukul mundur oleh pasukan musuh. Dalam peperangan itu Sayyidina Hamzah tewas dianiaya dan Nabi pun menderita luka. Kemudian ketiga, pendapat golongan lain bahwa ayat ini turun untuk menghibur hati kaum muhajirin ketika mereka meninggalkan kampung halamannya dan harta kekayaannya dikuasai oleh orang musyrik dan kaum Yahudi, memperlihatkan permusuhan kepada Rasulullah SAW secara terang-terangan dan kesulitan-kesulitan yang lain yang dialami di Madinah. Ayat ini secara tidak langsung memperkuat ayat-ayat sebelumnya,
agar kaum muslimin selalu tabah dan sabar dalam perjuangan ini, ya. Karena di ayat yang sebelumnya, surat Al-Baqarah ayat 155 disebutkan di situ, wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti, kata Allah, akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang bersabar. Kemudian ayat yang lain dalam surat Al-Ankabut, ya, ayat yang kedua, Allah pun di situ berfirman, ahasiban nas ayyatraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Ikhwati iman rahimakumullah, jadi makin berat, ya, dan makin tinggi cita-cita yang akan dicapai, maka besar pula rintangan dan cobaan yang akan dialami. Untuk mencapai keridhaan Allah dan memperoleh surga bukan suatu hal yang mudah dan gampang, tetapi harus melalui perjuangan yang gigih, yang penuh rintangan dan cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu. Nah, mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan, nabinya, ya, ada yang dibunuh, pengikutnya disiksa, ya, sampai dengan siksaan yang sangat mengerikan. Itu ikhwati rahimakumullah yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kita ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu menyangka, mengira bahwa kamu akan masuk surga? Ini ikhwati rahimakumullah. Jadi terutama bagi kita yang sudah merasa melaksanakan sholat, ya, saum, zakat, dan amal soleh yang lainnya, nah maka merasa seolah-olah ganjaran dan pahala ini sudah banyak, gitu. Sehingga di pikiran kita itu, wah, ini pasti masuk surga, gitu. Jadi surga ini sudah di tangan, gitu. Padahal kata Allah, walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepadamu, belum kena kepadamu penderitaan seperti penderitaan orang-orang terdahulu sebelum kamu. Masathumul ba'sa wa dharra wa zulzil. Mereka itu ditimpa dengan al-ba'sa, ya, penderitaan, kemudaratan, kesulitan, bahkan wajul jilu, ya, mereka diguncangkan, ya, diteror dan sebagainya. Hatta yaqular rasul waladina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman yang bersama dengan Rasul pun, mata nasrullah, mana pertolongan Allah ini? Kapan datang pertolongan Allah ini? Ini kalian mungkin sudah merasa penderitaannya ini luar biasa. Maka kata Allah, Allah inna nasrallahi qarib. Ingatlah bahwa pertolongan Allah ini qaribun, dekat. Ini ikhwati iman rahimakumullah. Itu Allah sampaikan seperti itu. Jadi oleh karena itulah harus menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita, ya, bahwa untuk meraih surga, menggapai surga ini, kalau melihat ayat ini, nah tentu harus melalui perjuangan, gitu, ya. Jadi oleh karena itu bagi orang-orang yang punya cita-cita ingin masuk surga, ya, apabila diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penderitaan, dengan kesusahan, dengan kesulitan, dengan berbagai macam, ya, teror dan sebagainya, nah itu harusnya menjadi bahagia, ya, karena orang-orang dulu pun, nah, mengalami hal yang sama seperti itu. Ikhwati iman rahimakumullah.
Jangankan ke zaman para nabi dan para sahabat ya. Di zaman orang tua kita dulu, kakek kita dulu, dalam menghadapi Belanda dan Jepang pun ya, kita tidak mengalami ya, penderitaan yang mereka derita itu ya. Karena kalau mereka bercerita ya, pada zaman Belanda, zaman Jepang ini ya, hidup mereka ini, kehidupan mereka ini sangat susah, sangat menderita. Pada tahun 70-an saja saya pun masih mengalami ngantri pembagian beras ya, mengalami. Nah ini rahimahumullah. Jadi oleh karena itulah ya, jangan sampai ini mempermudah ya, untuk masuk surga. Walaupun banyak hadis-hadis ya, yang menyatakan bahwa surga ini adalah untuk orang-orang yang bertakwa ya. Sebagaimana dalam Quran surah Ali Imran ya, bahwa kata Allah surga ini seluas langit dan bumi, wa'idat lil muttaqin. Jadi surga ini Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 25, wa basyiril ladina amanu wa amilus solihat ana lahumul jannah. Sampaikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh bahwasanya bagi mereka adalah surga. Jadi surga ini harus diraih dengan keimanan, kemudian juga dengan amal soleh ya, dengan ketauhidan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tauhid dan beramal soleh. Iman rahimakumullah. Insyaallah mungkin nanti kita bisa dikembangkan ya, bagaimana meraih jannah ini, meraih surga ini ya. Kemudian ayat yang selanjutnya, yas'alunaka madza yunfikun. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, madza yunfikun, tentang apa yang harus mereka infakkan. Qul, katakanlah, ma anfaqtum, harta apa saja yang kamu infakkan, min khairin, dari kebaikan, palil walidain, maka hendaklah diperuntukkan bagi kedua orang tua, wal aqrabin, dan para kerabat, wal yatama, dan anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wabnis sabil, dan orang yang dalam perjalanan, wa ma taf'alu min khairin, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, bihi, kepadanya, alimun, maha mengetahui. Dalam tafsir disebutkan bahwa Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Amir bin Al-Jamuh Al-Ansari, orang yang telah lanjut usia dan mempunyai banyak harta, bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harta apakah yang sebaiknya saya nafkahkan, dan kepada siapa nafkah itu saya berikan? Sebagai jawaban, turunlah ayat ini, yaitu nafkah yang dimaksud dalam ayat ini adalah nafkah yang sunnah, yaitu sedekah, bukan nafkah wajib seperti zakat. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa apa saja yang dinafkahkan, banyak maupun sedikit, pahalanya adalah untuk orang yang menafkahkan itu, dan tercatat di sisi Allah sebagai amal saleh, sebagaimana dijelaskan dalam satu hadis yang berbunyi, innama hiya a'malukum ahis uhsiha lakum ya.
rawahu Muslim an Abi Dzar Al-Ghifari. Jadi bahwasanya pahala perbuatanmu adalah kepunyaanmu, akulah yang mencatatnya untukmu, itu kata Allah. Ikhwati iman rahimakumullah. Jadi dari asbabun nuzul itu ya, bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, apa yang diinfakkan, maka kul ma'anfaqtu min khairin. Jadi apa yang diinfakkan itu min khairin ya, harus dari yang baik ya, yaitu hasil dari yang baik. Jadi baik fisiknya atau baik cara meraihnya. Karena harta ini salah satu hal yang nanti akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan bahwa nanti di akhirat bahwa manusia tidak akan bisa melangkahkan kakinya sebelum dia menjawab 4 pertanyaan. Dari 4 pertanyaan itu diantaranya adalah tentang harta ini, dari mana didapat dan kemana harta itu dikeluarkan. Jadi harta ini akan menjadi hisab di akhirat nanti. Oleh karena itulah ada yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai infak ini. Dan infak ini tadi disebutkan bahwa bukan yang wajib ya, bukan yang wajib. Karena infak yang wajib yaitu zakat sudah jelas asnafnya, ada 8 asnaf. Orang tua dan yatim tidak masuk di situ ya, juga kerabat. Kalau di sini peruntukannya adalah walil walidain. Nah, maka peruntukannya adalah untuk kedua orang tua ya. Jadi bagi anak yang banyak hartanya, maka orang tua tentunya harus diberi bagian. Kemudian juga wal aqrabin ya, saudara-saudara dekat, kerabat-kerabat dekat ya. Kemudian wal yatama, anak yatim ya. Wal masakin, orang-orang miskin, wabni sabil, dan juga orang-orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal, tidak bisa melanjutkan perjalanan, maka ini juga ada bagian dari infak ini. Dan juga dari zakat yang untuk wabni sabil ini juga dari zakat ada bagiannya, karena ini termasuk kepada yang berhak menerima zakat. Ikhwati iman rahimakumullah, mengenai bagaimana pahalanya ya, bagi yang berinfak ini di dalam Al-Quran disampaikan ya, orang yang berinfak fisabilillah di jalan Allah, maka pahalanya itu adalah 700 kali lipat. Karena oleh Allah digambarkan dalam Quran surat Al-Baqarah itu dimisilkan dengan 1 biji ya, 1 benih, kemudian dari benih ini tumbuh 7 tangkai. Nah kemudian dari 1 tangkai ini 100 biji. Nah jadi berarti 1 dibalas dengan 700 ya. Nah untuk pahalanya ini ya. Nah, demikian juga bukan hanya yang apa namanya yang berinfak memberikan, termasuk yang meminjamkan pun ya, ya. Itu pahalanya besar ya. Meminjamkan, kalau infak kita yang memberikan dan tidak kembali, tapi kalau meminjamkan nah mungkin nanti kembali, itu juga ganjaran dan pahalanya sangat besar sekali. Ikhwati iman rahimakumullah. Maka kata Allah di akhir ayat, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Maka apa saja ya, harta yang diinfakkan ini min khairin ya, dari yang baik, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah bihi kepadanya alimun, Allah maha mengetahuinya ya. Jadi tidak ada yang tidak terlihat oleh Allah, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah, mau infaknya kapanpun ya. Mau siang, mau malam ya. Banyak orang, tidak ada orang, ini semuanya diketahui
oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diketahui sampai kepada isi hatinya. Apakah infaknya ini karena Allah atau infaknya karena yang lain? Nah, maka itu pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila infaknya li ibtigha mardatillah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah akan memberikan ganjaran dan pahalanya. Tapi apabila infaknya ini dalam rangka pencitraan, dalam rangka ingin ada komentar, ya, infaknya ini bukan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, nah maka sebanyak apapun yang diinfakkan, maka Allah tidak akan memberikan ganjaran dan pahalanya. Ini ikhwati rahimakumullah. Jadi harus liibtigha mardatillah kalau ingin menjadi nilai ganjaran dan pahalanya, gitu. Dalam ayat yang lain, kata Allah, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Pokoknya sekecil apapun tetap, ya, Allah mengetahuinya, Allah akan memberikan ganjaran dan pahalanya, ya. Sekecil apapun infak yang dikeluarkan. Ikhwati iman rahimakumullah. Kemudian ayat yang ke-216, kutiba alaikumul kitab, kutiba diwajibkan, alaikum kepadamu, al-qitalu berperang, wahwa, nah, padahal perang itu kurhun, ya. Kurhun itu sesuatu yang tidak disukai lakum oleh kamu, gitu. Wa asa, dan bisa jadi antakrahu, kamu membenci, tidak menyukai syai'an sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal itu baik bagi kamu. Wa asa, dan barangkali bisa jadi antuhibu syai'an, kamu mencintai sesuatu, wa huwa syarrun lakum, padahal itu buruk bagi kamu. Wallahu, dan Allah ya'lamu, mengetahui, wa antum, dan kamu la ta'lamun, kamu tidak mengetahui. Ikhwati iman rahimakumullah. Di dalam tafsir disebutkan bahwa dengan turunnya ayat ini, hukum perang itu menjadi wajib, ya, kifayah dalam rangka membela diri dan membebaskan penindasan, ya, penjajahan bila musuh telah masuk ke dalam negeri. Maka orang-orang Islam ini, kaum muslimin ini, menjadi wajib ain, ya, yang tadinya fardu kifayah menjadi fardu ain, kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing. Di hukum wajib perang ini turun pada tahun kedua Hijriah, ketika masih di Mekah itu belum ada perintah perang, ya, belum, karena belum ada hal yang perlu dipertahankan. Nah, ini ikhwati iman rahimakumullah, ya. Bahwa begitu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, nah baru kewajiban perang ini ada, gitu. Jadi waktu di Mekah belum ada perintah perang, belum ada ayat-ayat perang, ya. Selama 13 tahun Nabi di Mekah ini tidak ada perintah untuk berperang, ya, karena di situ, nah, belum ada pemerintahan, ya. Sehingga begitu hijrah ke Madinah, disitulah Nabi membentuk pemerintahan, kemudian di situ ada angkatan perangnya, angkatan bersenjatanya. Begitu kaum kafirin menyerang, maka diserang lagi, karena sudah seimbang, gitu. Kalau di Mekah belum seimbang. Nah, ini ikhwati iman rahimakumullah. Kata Allah, ini perang ini sesuatu hal yang kurhun lakum, tidak disukai, ya. Jadi masing-masing orang dalam berperang ini pasti, kalau ikut berperang ini pasti mati. Nah, seperti yang
ada dalam pikiran orang-orang yang munafik pada waktu itu, sehingga dalam beberapa kali peperangan bersama Nabi mereka pulang duluan di tengah perjalanan. Ini rahimahullah. Nah, padahal kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Sesuatu yang kita benci, yang kita tidak sukai, itu kata Allah, huwa khairul lakum, bisa jadi itu adalah baik bagi kamu. Karena kita tidak mengetahui, seolah-olah kalau bau buruk menurut kita ini, nah, pasti akhirnya juga buruk. Nah, padahal kata Allah belum tentu. Justru bisa jadi yang kamu tidak sukai, yang kamu benci ini adalah khairun lakum, baik bagi kamu. Nah, maka di dalam keterangan lain, ya, kalau membenci itu jangan sampai membenci bisa, ya, karena pada satu saat yang dibenci itu bisa jadi dicintai, gitu. Kemudian wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, dan sebaliknya bisa jadi, ya, yang kita cintai, kita mencintai sesuatu, kata Allah, wa huwa syarrun lakum, padahal itu adalah buruk bagi kamu. Kita sangat mencintainya, bahkan sampai saking cintanya kita berani mengorbankan apapun. Nah, padahal itu kata Allah, wa huwa syarrun lakum, bisa jadi itu adalah buruk bagi kamu, gitu. Ya. Ini iman rahimahullah. Nah, jadi dalam kehidupan ini seperti itu. Nah, oleh karena itulah apabila kita mencintai sesuatu, tentunya jangan sampai cinta yang berlebih-lebihan, karena pada satu saat yang dicintai ini adalah akan ditinggalkan atau menjadi buruk bagi kita. Nah, ini iman rahimahullah. Baik membenci yang biasa-biasa saja, demikian juga mencintai biasa-biasa saja, karena pada suatu saat ini bisa terbalik, ya. Ini iman rahimahullah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, wa antum, dan kamu la ta'lamun, kamu tidak mengetahui. Nah, ini iman rahimahullah. Karena sesuatu hal yang gaib, sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang ke depan, tentunya kita sebagai manusia yang terbatas, maka pasti kita tidak akan mengetahui. Ini termasuk kita, apakah kita ini masuk surga atau masuk neraka, kan kita tidak tahu. Tapi Allah sudah tahu apakah kita akan nanti di akhirat ini menjadi ahli jannah atau menjadi ahli nar. Allah sudah tahu nanti di mana kita ini berada. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Ikhwat iman rahimakumullah. Dari 3 ayat ini betul-betul harus menjadi bahan muhasabah, ya, menjadi bahan evaluasi bagi kita, ya. Ini masih berkaitan dengan amal, masih berkaitan dengan perbuatan, ya. Rahimahullah, ya. Dari 3 ayat ini silahkan yang mau menambahkan, ya, atau mungkin ada hal yang perlu kita dialogkan. Silakan. Mengapa dia saya barangkali ada tambahan? Ustaz, itu di ayat yang ke-214 itu, kalau mungkin kita itu kan harus berhusnuzon kepada Allah dan sama, ya. Yeah. Nah, tapi di ayat ini, jadi kita itu mungkin artinya tidak boleh beranggapan bahwa dengan ibadah yang yang kita bukan sudah berkaitan dengan kemarin, ya. Jadi ya jangan berangan masuk surga sebelum kita itu merasakan penderitaan orang-orang yang sebelum kita. Kalau cuma penderitaan yang persisnya dialami oleh orang-orang yang tahu juga kita tahu dari sejarah, ya. Itu bagusnya untuk menyikapi ayat ini gimana? Ya, ya. Ikhwatiman rahimakumullah, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, am hasibtum an tadkhulul jannah. Jadi apakah kamu menyangka, ya, bahwa kamu akan masuk surga? Ikhwatiman rahimakumullah.
Jadi tentunya keinginan, cita-cita untuk masuk surga yang salah. Ya. Bahkan kata Nabi, ya, kalau kamu berdoa kepada Allah minta surga, mintalah al-jannah al-firdaus, kan gitu kata Nabi. Mintalah surga al-firdaus. Karena surga firdaus adalah surga yang paling tinggi, ya, gitu. Gitu. Jadi diperintahkan ya oleh Allah dan Rasulnya juga tidak masalah untuk memohon surga ini. Nah, jadi jangan sampai ya. Nah, dengan amaliyah yang kita lakukan setiap hari ini, nah, seolah-olah sudah mancing, sudah cukup gitu. Padahal Nabi sendiri menyatakan bahwa nah, amal aku ini kalau dipakai untuk menebus surga ini belum cukup. Itu amal Nabi. Nah, bagaimana amal kita ini? Makanya kata Nabi, nah, apa yang bisa memasukkan aku ke dalam surga ini adalah karena adanya dirahmatillah. Adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi kita di samping kita mempersiapkan dengan amal, ya. Nah, juga siapkan juga kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapat rahmat Allah. Jadi dengan rahmat Allah inilah ya, kita semua bisa masuk al-jannah ke dalam surga ini. Ya. Karena apabila mengandalkan amal yang kita lakukan ini, nah, amal Nabi saja tidak cukup, ya. Apalagi amal kita. Ini ikhwatul iman rahimakumullah. Gitu. Nah, jadi yang kedua, nah, apabila kita hidup di muka bumi ini, ternyata tadi ya, ada al-ba'sa, ada ad-dharra, ada al-juljilu, maka kita sebagai orang yang beriman, orang yang tadi beringin mendapatkan surga, maka harus bahagia, ya. Harus ikhlas, ya. Bila Allah menguji dengan al-ba'sa, ad-dharra, al-juljilu ini, ya. Karena ya menurut sabda Nabi, nah, bahwa penderitaan yang dialami itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Nah, jadi dosa-dosa kita ini, nah, dengan penderitaan ini yang sangat luar biasa ini, nah, bisa berguguran. Ya, jadi seperti daun-daun yang berguguran, atau dalam hadis yang lain itu seperti karat-karat besi, ya, yang burudul itu karena dipompa, ya, seperti di tukang tandai besi gitu kan. Nah, besi dipompa begitu, nah, sehingga kerat-kerat ini, nah, itu Nabi menggambarkan seperti itu. Nah, jadi penderitaan apapun yang dialami oleh orang yang beriman ini akan menggugurkan dosa-dosa. Ini ikhwati rahimakumullah. Nah, kemudian yang kedua, nah, orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penderitaan ini, doanya diijabah. Doanya diijabah. Nah, jadi oleh karena itu apabila kita menengok orang yang sakit, di samping kita mendoakan kepada yang sakit, dan juga kita mohon doanya dari orang yang sakit, karena doanya adalah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ikhwati rahimakumullah. Jadi ayat ini, nah, jangan sampai kita sombong dengan amal perbuatan yang kita lakukan, karena ini jelas tidak mancing, tidak cukup untuk menebus surga, ya. Tidak akan cukup untuk menebus surga. Dan juga barangkali amal-amal yang kita kumpulkan ini di akhirat bisa saja itu tidak ada, itu kan, sebagaimana dalam Quran surat Al-Furqan, begitu amal itu dihadapkan habaan mansura, ternyata yang waktu di alam dunia ini, wah, digambarkan, dibayangkan banyak sekali, ternyata di akhirat itu tidak ada. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Nah, ini ikhwati rahimakumullah, ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa untuk masuk surga ini, ini jangan sampai kita seolah-olah hasil dari amal kita, tidak. Itu karena birahmatillah, ya. Karena adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad tadi, ya. Jadi kalau mengandalkan amal ini tidak akan cukup. Tapi adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala inilah yang mengakibatkan Nabi pun bisa masuk ke dalam surga. Nah, oleh karena itulah kita harus mengamalkan amalan-amalan yang sekiranya mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah bersabar.
Nah, bersabar ini akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ikhwatul iman rahimakumullah. Nah. Bangga yang lainnya silakan. Ustaz, satu lagi Ya. Kalau kita diberi ujian sakit itu akan menurunkan dosa-dosanya. Ya. Itu juga mungkin menjadi catatan bagi kita ketika kita yang diberi ujian oleh Allah akan menurunkan ujian. Jadi Allah menurunkan penyakit, akan menurunkan dosa itu barangkali ketika si penderitanya itu menerima ikhlas dari itu dan sabar atas yang diberikan. Tetapi saya pikir mungkin walaupun ketika dia nyala sudah kayaknya akan melakukan dosa ya. Jadi mungkin catatannya itu kalau kita diberi ujian dari kesakitan itu akan melakukan dosa ketika kita menerima dengan sabar dan ikhlas. Tetapi yang menerima Allah Ya. Jadi waktu iman rahimakumullah ya, sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, bahwa Allah akan menguji ya. Kemudian di ayat yang Al-Ankabutnya, Allah tidak akan membiarkan orang yang mengaku berkata kami beriman tidak diuji. Nah, jadi itu sudah satu hal ya bagi orang yang beriman ini harus menyiapkan diri gitu. Nah, yang namanya ujian dua, al-khair dan al-syar. Bisa jadi diuji dengan sesuatu yang baik atau bisa jadi dengan yang buruk. Nah, bisa jadi diuji dengan sesuatu yang banyak hartanya, diuji dengan sesuatu yang kurang hartanya. Nah, dua-duanya kan ujian. Yang dilihat, nah bagaimana? Apakah begitu diuji dengan sesuatu yang menyenangkan itu akan bersyukur? Nah, ya kemudian diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan tadi, apakah dia bersabar? Jadi kalau diuji dengan sesuatu yang menyenangkan dia bersyukur, lulus berarti. Nah, diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan kemudian dia bersabar, nah lulus. Nah, tapi kalau nanti tadi diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan kemudian dia aral, kemudian dia menyesal, tidak menerima, bahkan suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan menggugurkan dosa, malah akan mendatangkan dosa gitu. Nah, itu ikhwati rahimakumullah. Jadi bagi orang yang beriman ini, yang namanya bersyukur dan bersabar ini tidak bisa dipisahkan. Setiap hari pasti berhadapan dengan itu semua. Nah, oleh karena itulah siapkan kesabaran, siapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini gak akan bisa keluar dari dua hal ini. Ustaz, satu lagi di ayat selanjutnya itu ini menggambarkan bahwa namanya itu baktinya seorang anak ketika dia punya harta itu yang menunjukkan catatan bahwa itu ada kehidupan yang Yeah. Nah, berarti yang menjadi prioritas utama itu orang tua yang harus didikan. Bagaimana kalau si anaknya itu nggak ada keterbatasan itu, terus orang tuanya lebih kaya dari anaknya, itu harus bagaimana bersikap. Kemudian di selanjutnya itu kan ada orang miskin. Nah, orang miskin saat ini itu kadang-kadang orang yang bilangnya miskin tapi benar kaya gitu ya. Banyak contoh kalau orang-orang yang komunis itu ternyata mereka punya mobil Avanza, punya rekening bahkan ratusan juta, tapi dia masing-masing minta gitu, buat dirinya miskin. Nah, termasuk orang yang dalam perjalanan saat ini itu banyak sekali sebetulnya bukan dalam perjalanan dalam arti musafir gitu ya. Nah, kayak digunakan untuk mencari celah, untuk mencari apa namanya uang gitu. Dia juga bukan dalam perjalanan sebetulnya, tapi datang-datang dia dalam perjalanan. Nah, itu kalau ada orang seperti itu kan bersikap bagaimana ya? Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Seperti dalam Quran surat Al-Furqan, waktu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanda-tanda ciri-ciri ibadur rahman, maka ibadur rahman ini dalam mengeluarkan hartanya itu tidak berlebih-lebihan dan juga tidak kikir, tapi tengah-tengah di antara kedua itu. Jadi artinya dia akan persis tahu ya kapan dia harus memberi dan kapan dia tidak memberi. Jadi dia akan tahu nih siapa ini yang akan diberi dan tidak diberi ini gitu. Jadi tidak semua orang yang meminta diberi gitu karena dia tahu ya. Harus memilah. Nah gitu, harus gitu. Nah kemudian ternyata tadi ngaku orang miskin padahal kaya, nah ngaku yang tadi apa kekurangan padahal tidak, maka nah akibatnya itu nanti kembali kepada orangnya itu ya, tidak orangnya itu, tidak kepada kita. Nah bahkan kata Nabi, nah kalau meminta-minta ini dijadikan profesi ya, dijadikan pekerjaan,
Maka kata beliau nanti akan datang menghadap Allah, di wajahnya tidak ada satu cuil pun daging. Gitu. Jadi orang yang profesinya meminta-minta itu nanti begitu menghadap Allah, di wajahnya tidak ada secuil pun daging. Berarti kata orang tidak ada daging secuil pun. Itu oleh Nabi digambarkan seperti itu. Dan Allah akan bukan menambah kemuliaan, tapi Allah akan menambah kehinaan. Ya, walaupun tadi banyak dan sebagainya, tapi di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dia adalah orang yang terhina. Ini ikhwat iman rahimakumullah. Nah, jadi oleh karena itu, nah begitu kita setelah memberikan sesuatu tapi ternyata yang diberikannya tidak ini, maka tidak akan menghapus keganjaran pahala yang kita berikan. Gitu. Jadi apa ya, itu bagi yang menerimanya bukan mendatangkan ya, betul, betul. Itu mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya iman rahimah. Jadi oleh karena itulah kita harus tadi, kapan kita memberi dan kapan kita tidak memberi. Gitu. Mak, silakan menanggalin barangkali masih ada. Ya. Menafkahi keluarga itu maksudnya mana? Ya. Ya. Kami itu yang kedua tadi disebutkan tentang pelaksanaan. Iya. Sampai 17 Iya. di kehidupan ini orang berniaga itu sekarang itu 30% adalah tidak besar. Iya. Ini berniaga di bawah kalau kita misalnya berniaga kalau banyak besar lipat-lipat sampai 200-an. Iya. Tapi kecenderungan orang untuk situ itu yang maksudnya tidak besar. Iya. Iya. Betul. Ya. Ikhwati iman rahimakumullah, ya. Mengenai kepada kedua orang tua, keluarga, ini nafkah yang paling berharga, ya. Jadi menafkahi keluarga ini sesuatu yang harus didahulukan sebelum kepada yang lain. Itu, ya. Jadi Nabi menyatakan bahwa ya menafkahi keluarga ini ya itu nilainya luar biasa ya, dan harus didahulukan sebelum kepada yang lain. Jadi dibandingkan dengan tadi infak ini, kalau infak ke keluarga itu lebih ini lagi ya, lebih ganjaran dan pahalanya ya, lebih tinggi lagi. Nah kemudian pahala ganjaran yang sampai 700 kali lipat, bahkan dalam ayat yang berikutnya itu sampai berlipat-lipat lebih dari itu ya, ghairi hisab, sampai tidak terbatas. Nah mengapa banyak orang yang tidak tertarik ya, kecuali kalau real ya, begitu infak umpama 1000, wah langsung 700 kali lipat pasti akan ada. Jadi karena tidak real nyata hari ini, nah maka ini yang harus dikedepankan ini adalah karena keimanan gitu. Nah jadi bagi orang yang tidak memiliki keimanan yang tinggi, maka tidak akan tertarik dengan itu. Tapi bagi orang yang tadi ingin mengharapkan surga dan ingin di akhirat menjadi orang yang selamat, maka tentu hal yang serupa itu ya, akan tertarik, karena bukan di dunia saja ya, tapi untuk kebahagiaan, kebaikan, keselamatan di akhirat. Nah, jadi karena yang namanya manusia itu sifatnya adalah ajalah, dalam Al-Quran disebutkan ajalah, ingin serba cepat ya. Nah, kalau begitu infak langsung balasannya saat itu juga pasti akan banyak. Tapi karena ini adalah urusannya akhirat, maka hanya bagi orang-orang yang beriman yang sangat tinggi lah ya, tadi bagi orang yang bertakwa lah ya, yang akan menarik ya amalan-amalan seperti itu. Nah ini ikhwat iman rahimakumullah. Nah jadi ini pun akan menjadi ujian bagi kita, akan menjadi cobaan bagi kita, apakah iman kita ini yazidu tinggi atau yang kusu atau kurang, bisa dinilai dengan itu. Ini wa rahimahullah ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan akhirat atau hal-hal yang gaib itu hanya orang yang bertakwa. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah awal disebutkan di situ ya, bahwa Al-Qur'an ini menjadi pedoman bagi orang yang bertakwa ya. Hudan lil muttaqin. Nah, kemudian ayat berikutnya alladzina yu'minuna bil ghaib.
Jadi orang yang takwa ini adalah yu'minuna bil ghaib. Itu orang-orang yang beriman yakin kepada yang gaib. Seperti tadi, nah, pahala 700 kali lipat itu termasuk yang gaib. Ya. Tapi bagi orang yang bertakwa akan meyakininya dan akan semangat dengan firman Allah yang seperti itu. Itu ibarat iman rahimahum. Mati. Ibarat iman rahimakumullah. Kalau tidak ada hal lain lagi, kita cukupkan. Insyaallah hal yang akan datang kita lanjutkan kembali ke ayat yang berikutnya. Kita akhiri dan kita tutup saja dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita yang masih sakit, baik di rumahnya ataupun di rumah sakit, kita doakan. Mudah-mudahan Allah yang maha menyembuhkan segera memberikan kesehatannya, memberikan afiatnya, sehingga mereka sehat walafiat seperti bihara-bihari. Dan juga kepada kita yang hadir di majelis ini juga mudah-mudahan Allah tetap memberikan kesehatan, memberikan keafiatan, sehingga kita tetap sehat, tetap afiat, tetap semangat untuk talabul ilmi dan beramal soleh. Bagi yang telah infak, sedekah, ya mudah-mudahan Allah menggantinya dengan yang lebih banyak, dengan yang lebih baik. Jazakallahu khairan katsira. Bagi yang sedang memiliki cita-cita, harapan, keinginan, maksud-maksud yang baik, dan mudah-mudahan doanya segera dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismika bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram ya hayyu qayyum ya hayyu la ilaha illa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi, taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal aqwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.